Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, kita sudah masuk dalam hari terakhir dari bulan Februari. Ya, besok sudah mulai bulan Maret. Sudah 2 bulan kami lewati. Coba Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus merenungkan apa yang kami telah lakukan selama bulan Januari dan Februari. Apakah yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan? Dalam bulan Februari kita bahas tentang perilaku ilahi. Ya, dan ini minggu terakhir di mana kita akan bahas dengan beberapa hal yang tercantumkan dalam Roma pasal yang ke-12. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita sungguh-sungguh mengerti firman, kita harus masuk lebih dalam lagi. Selama 1 bulan, ya, kita ambil waktu untuk membahas mulai ayat yang ke-9 sampai dengan yang terakhir ini. Ya, bagaimana dalam kehidupan kita, kalau kita baca 3, 5, 10 pasal, apakah kita dapat mengerti dengan begitu dalamnya, atau kita cuma baca demi baca saja? Makanya penting sekali untuk kita benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Ya, kita harus minta tolong sama Roh Kudus untuk mengajar, untuk mendidik, untuk melatih kita mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu tidak mungkin dengan akal budi manusia. Ya, karena seringkali kita memperhatikan dengan jasmani kita nggak dapat mengerti firman Tuhan. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Untuk kita dapat mengerti apa yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Nah, kita sudah sampai ayat yang ke-17 daripada Roma pasal yang ke-12. Dan saya akan baca. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jelas ditulis, Paulus menyampaikan kepada umat yang ada di Roma untuk jangan membalas kejahatan. Hari-hari ini mungkin banyak orang jahat di sekitar kita. Ya, di sekeliling kita mungkin ada orang yang jahat. Tapi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan yang lawannya. Kita juga justru harus melakukan kebaikannya. Ya, kebaikannya yang ditunjukkan dalam firman Tuhan. Bila ada yang perlu sesuatu, kasih saja. Ya, bila orang minta sesuatu, kasih saja. Ya, kita harus sadar bahwa kita tetap melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Mari kita buka firman di dalam Lukas, ya, pasal yang ke-6. Kita akan lihat kepada ayat yang ke-27 dan 28. Ya, kisah para rasul, Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ajaran daripada Yesus Kristus. Dan Yesus mengajar untuk yang pertama, mengasihi musuhnya. Apa itu mudah? Tidak. Ya, tapi bukan soal mudah enggak mudah. Ini adalah firman Tuhan, inilah perintah Yesus yang kita harus ikut sertakan. Kita harus ambil bagiannya dari apa yang Tuhan sudah sampaikan. Seberapa jauh kita tetap mengasihi musuh.
Itu satu pertanyaan yang luar biasa. Yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi kalau ada di sekitar kamu orang yang sungguh membenci, mungkin membenci karena kamu orang Kristen, ya mungkin membenci karena mereka sebetulnya awalnya cemburu terhadap kamu. Begitu cemburu sampai akhirnya mereka benci karena kamu berhasil, karena kamu beruntung, kamu diberkati, karena kamu sungguh mengikuti Tuhan dan berkat itu mengikuti Anda karena Anda sungguh mengasihi Tuhan. Jadi berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Contohnya, ya mungkin pada ulang tahun bikin kue buat dia. Ya, atau kasih sedikit hadiah atau gimana. Ya, itu melakukan sesuatu yang baik buat orang yang membenci kamu. Yang ketiga dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ya, dengan kata lain, mendoakan mereka. Minta supaya Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib atas kehidupannya daripada orang yang sedang mengutuk kau. Ya, jangan membalas jahat dengan jahat, jangan membalas kutuk dengan kutuk. Ya, itu namanya dunia. Keduniawian melakukan begitu. Ya, di dalam dunia banyak orang dikutuk, mereka pergi ke dukun untuk melawan kutuk yang lebih besar lagi terhadap orang yang telah mengutuk kau. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, minta berkat. Ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan, bahkan sulit sekali untuk kita terima dengan otak jasmani, dengan pikiran jasmani. Karena kita selalu mau melawan. Kita tidak bisa diterima. Kita nggak keterima kalau kita dikutuk oleh orangnya. Kita mau balas dendam. Tapi firman Tuhan jelas berkata, minta berkat. Dan dikatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, luar biasa bukan? Berdoa bagi mereka yang mencaci kamu. Itu sesuatu yang sungguh sangat amat sulit. Tapi sekali lagi, bukan soal sulitnya. Yang penting kita dapat melakukan, dan ini yang Tuhan minta daripada kita untuk kita melakukan. Untuk kita sungguh-sungguh berdoa bagi mereka yang mencaci. Ya, mereka pakai kita, tidak tahu dirinya, tidak tahu gimana harus membalas segala macam, tapi mereka itu bukan hanya mencaci, tapi jauh lebih parah kadang-kadang. Firman Tuhan bilang, berdoalah bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita berdoa supaya berkat turun bagi mereka yang mencaci, minta kekuatan daripada Tuhan untuk memaafkan mereka. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk memiliki roh yang mau mengampuni mereka, yang terus terang berusaha untuk melakukan hal yang jahat. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi memberkati. Ya, firman Tuhan kita sudah baca hari ini, ya, kasihilah musuhmu. Ya, itu sungguh luar biasa. Kemudian dibilangin, berbuat baik. Kasihilah, berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat. Yang keempat, berdoalah. Ya, jadi 4 hal ini yang Yesus bilang sama murid-muridnya, dan juga berdoa supaya kita tangkap itu, dan supaya kita akan melakukan begitu juga, supaya kita jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami datang dan minta kekuatan Engkau untuk melakukan yang baik Tuhan. Untuk bukan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami memiliki sikap yang berbeda. Sikap yang tidak sama dengan dunia. Karena terus terang Bapa. Kalau dunia itu pasti akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hari ini Bapa, biar Engkau terus mengajarkan kami untuk melakukan hal yang baik. Untuk bisa mengasihi. Untuk bisa berdoa. Untuk bisa berbuat baik. Untuk bisa meminta berkat-Nya. Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap melihat ke positifnya. Tetap dibangkitkan oleh Romo untuk melakukan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada amin? Luar biasa. Ya, mari kita terus belajar, terus mempraktekkan kebenaran itu. Dan supaya kita akan melihat Tuhan berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu besok di Sabda bagi Anda. Dan untuk sekarang ini, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.